Ya, bisa berujung pertengkaran kalau istri nggak paham 3 isi pikiran suami ini. Ya, ujungnya rumah tangga bisa sering cekcok. Nah, seperti apa sih 3 jalan pikiran suami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Nah, kali ini kita akan belajar apa saja sih isi pikiran suami sebagai laki-laki. Nah, harapannya ketika kita paham ya 3 cara berpikir suami sebagai laki-laki, kita bisa memperlakukannya sesuai porsi dan sesuai apa yang diharapkan suami. Dan insya Allah efek jangka panjangnya suami akan semakin nyaman sama kita. Baik, yang pertama, buat para suami, meminta pendapat, bertanya, dan minta tolong itu adalah tanda kelemahan dan inkompetensi. Ya, di episode-episode yang lalu, saya pernah sebutkan bahwa suami itu berorientasi pada skill, kemampuan, dan prestasi. Nah, artinya, buat para suami, kemampuan, keterampilan, dan prestasi itu adalah harga mati. Ya, ketika dia berhasil menunjukkan keahliannya, dia akan bangga. Karena fitrah semacam inilah, dia tidak ingin terlihat buruk di mata istrinya. Ya, di depan istri, suami-suami itu selalu ingin tampak berwibawa, tampak hebat, dan tampak kuat. Ya, sedangkan meminta pendapat, bertanya, dan minta tolong itu buat mereka adalah tanda kelemahan. Ya, mereka beranggapan bahwa perbuatan ini itu bisa merendahkan harga dirinya di mata istrinya. Nah, ini pemahaman sepihak dari para suami ya, Bon. Jadi, jangan heran kalau suami Bunda itu nggak pernah minta pendapat Bunda. Ya, dia ingin semuanya dia pikirkan sendiri. Dia pecahkan masalah sendiri dan dia temukan solusinya sendiri. Atau kalau dia mentok, nah biasanya dia hanya membuka diri pada orang yang dianggapnya lebih mampu, yang dia anggapnya itu punya level di atas dirinya. Entah itu temannya yang lebih berpengalaman, seniornya, atasannya, guru spiritualnya, kerabatnya, dan sebagainya. Kok begitu ya? Nah, terus gunanya kita sebagai istri apa dong, Bun? Ya, kita kan juga pengen bantuan suami, Bun. Kita juga pengen loh, Bun, dianggap ada buat suami. Terus, apakah suami bisa terbuka sama istri kalau lagi ada masalah? Ya, jawabannya bisa. Nah, hanya saja Bunda perlu sedikit bersabar. Ya, biasanya ketika suami sudah benar-benar nyaman dan percaya pada istri, dia akan mulai mau terbuka. Catat kata kuncinya ya, Bun. Ketika suami benar-benar nyaman dan percaya sama istri. Nah, di sini syarat untuk bikin suami nyaman dan percaya adalah ketika suami ngomong sesuatu, dia tidak mendengar kata-kata yang bernada menentang, memprotes, menyalahkan, atau menghakimi. Nah, itu syaratnya. Karena itu, ketika suami ngomong apapun dan Bunda tidak setuju, jangan langsung menentangnya secara terang-terangan. Apalagi sampai bantah-bantahan nih, Bun. Ya, biar aja suami memuaskan egonya. Tugas kita di rumah adalah menyediakan ruang buat suami bebas berekspresi. Nah, ketika kita sudah bisa memuaskan ego suami, suami baru akan merasa nyaman dan percaya. Di sini nanti Bunda pelan-pelan akan mendapatkan tempat di hati suami. Dan lama-lama ketika dia mentok dengan masalahnya, dia baru mulai berbagi sama Bunda. Nah, jalan pikiran suami yang kedua yaitu suami tidak menerima kritikan atau dinasehati seperti anak kecil. Nah, ini berseberangan dengan naluri kita nih, para istri ya, Bun, yang ingin sekali mengubah dan memperbaiki orang lain. Entah itu dengan ngasih tahu, menceramahi, menasehati, dan sebagainya. Ya, buat kita para istri, kita itu akan merasa dicintai ketika diberi perhatian, ya, dikasih nasihat, dikasih contoh yang baik, dinafkahi lahir batin, dan sebagainya. Kalau suami beda, Bun. Mereka justru merasa dicintai ketika diberi kebebasan menjadi dirinya sendiri dan dipercaya istri. Ya, kalau menurut istilah yang dipakai John Gray, istri itu butuh caring love atau cinta dalam bentuk perhatian. Tapi buat suami, mereka butuh trusting love,
ya, atau cinta dalam bentuk keyakinan dan kepercayaan. Masalahnya adalah ketika mereka dikritik, disalahkan, dinasehati atau diberitahu harus gimana, harus ngapain, diajarin caranya bagaimana, bahkan diomeli kesalahannya, waduh, mereka justru merasa tidak lagi dipercaya. Dan inilah yang bikin banyak suami justru ilfil sama istrinya. Dan di banyak kasus, ini itu bisa jadi celah masuknya pelakor. Nah, jalan pikiran suami yang ketiga, yaitu dia merasa berarti ketika bisa ngasih ke istri. Ya, terutama ngasih solusi ke istri, Bun. Para suami itu merasa bahwa dia harus ngasih solusi bagi masalah yang dihadapi istrinya. Kedengarannya sih bagus ya, Bun. Tapi ketika sudah praktek di lapangan, suami justru terkesan gak peka dan tidak memahami perasaan istri. Ya, coba Bunda bayangkan. Bunda nih lagi ngeluh sama suami. Ya Allah Mas, tetangga-tetangga tuh Mas, tadi tuh gibahin aku loh. Belum lagi nih, tetangga belakang rumah, aduh itu ngomongnya super pedes. Suami biasanya cuma jawab gini, Bun. Gitu aja dipikirin. Ngapain sih capek-capek dengerin omongan tetangga? Ya gak usah didengerin deh. Pasti omongan semacam itu yang keluar dari mulut suami ya, Bun. Kenapa? Ya karena, Bun, buat suami, ketika muncul problem, dia langsung mikir solusi tanpa mempertimbangkan perasaan. Jadinya ketika istri mengeluh, dia langsung ngasih solusi, bukan mendengarkan dengan penuh perhatian, ya, mencoba menenangkan, membelai, atau tindakan perhatian lain seperti yang diharapkan oleh kita sebagai wanita. Di sisi lain, kita para istri sebagai wanita, ketika kita mendengar omongan suami seperti itu, kita jadi merasa, suamiku kok gitu sih responnya? Kok gak peka sih? Kok gak bisa sih memahami perasaanku gitu? Ngomong sih gampang, padahal aku yang ngejalanin sakit hatinya setengah mati. Kita tuh pengennya suami lebih mendengar dan mengerti perasaan kita ya, Bun. Tapi sayangnya suami itu selalu muncul keinginan untuk ngasih solusi yang sebenarnya bukan itu yang kita cari. Nah, sahabat Bunda, itu tadi ya, Bun, 3 isi pikiran para suami yang kalau kita nggak paham maksudnya bisa bikin salah paham dan sakit hati setiap hari. Gimana? Penting kan, Bun, belajar hal-hal kecil semacam ini? Ya, setelah tahu 3 jalan pikiran suami tadi, harapannya ke depannya di sini Bunda lebih bisa memahami dan menyikapi suami dengan lebih bijak ya.